Ini dia prediksi soal untuk kamu yang memilih formasi pengawas ketenagakerjaan ahli pertama. Ini dia bentuk ebook dari Mars Entertainment yang berisi tentang kisi-kisi dari formasi pengawas ketenagakerjaan ahli pertama sesuai dengan kisi-kisi yang diberikan oleh Kemenpan RB. Kemudian ebook ini juga berisi materi serta pilihan jawaban, kunci jawaban, dan juga pembahasan jawabannya gitu ya teman-teman. Sehingga dengan memiliki satu ebook ini tentu teman-teman akan banyak terbantu karena teman-teman bisa belajar materi dan juga mendapatkan latihan soal yang bisa membuat teman-teman lebih bisa atau lebih mampu untuk menjawab soal dengan baik dan benar. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke teman-teman semua, jadi di sini untuk nomor pertama bentuk soalnya itu sebuah soal cerita gitu ya, dan seperti biasa ada 4 pilihan jawaban yang akan kita pilih gitu ya teman-teman. Oke, jadi mari mulai kita baca. Seorang pengawas ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan di sebuah perusahaan. Jadi konteksnya pemeriksaan gitu ya di sebuah tempat, dan menemukan bahwa banyak pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri. Berarti ini tentang K3 gitu ya, kesehatan dan keselamatan kerja saat bekerja di area yang berisiko. Tuh kan teman-teman, apa langkah pertama yang harus diambil oleh seorang pengawas? Jadi yang ditanyakan ialah langkah yang seharusnya kamu ambil jika kamu menjadi seorang pengawas saat menemukan sebuah perusahaan yang pegawainya itu tidak menggunakan alat pelindung diri yang dalam hal ini berkaitan dengan K3 gitu ya teman-teman. Nah, jadi kita perlu mengetahui bahwasanya langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang pengawas ketenagakerjaan ialah menyusun laporan hasil pemeriksaan. Tunggu teman-teman. Menyusun laporan pemeriksaan gitu ya, dan memberikan rekomendasi kepada perusahaan untuk mematuhi norma keselamatan kerja untuk pegawainya sendiri. Jadi memberikan sanksi administratif atau tindakan hukum bukanlah langkah awal gitu ya, melainkan langkah lanjutan jika perusahaan tidak melakukan perbaikan setelah diberikan teguran. Jadi untuk langkah pertama sebagian besar hampir semua formasi itu sama gitu ya teman-teman. Jadi ketika kalian melakukan pemeriksaan, maka langkah pertama yang dilakukan ialah dengan menyusun laporan tentang hasil pemeriksaan dan memberikan rekomendasi. Namun ketika administratif tersebut tidak dijalankan dengan baik, maka tentunya akan ada langkah lanjutan yang sebaiknya dilakukan untuk mencegah ketidakpatuhan tentang K3 ini menjadi sebuah kebiasaan yang diteruskan gitu ya teman-teman. Sehingga dari keempat pilihan jawaban, mari kita mulai seleksi. Nah, yang pertama, memberikan sanksi administratif kepada perusahaan. Tadi sudah di-mention gitu ya teman-teman, bahwasanya jika kita baru menemukan sebuah perusahaan yang tidak memenuhi aturan, maka memberikan sanksi administratif atau tindakan hukum itu bukan langkah awal, melainkan sebuah langkah lanjutan. Sehingga bagian A ini termasuk langkah lanjutan. Jadi pilihan A ini kurang tepat gitu ya teman-teman, karena yang ditanyakan ialah langkah pertama atau langkah awal. Kemudian yang kedua, menyusun laporan dan memberikan rekomendasi perbaikan. Nah, ini betul ya teman-teman, karena ini baru aja juga kita jelaskan tadi bahwasanya memberikan laporan dan rekomendasi, laporan terkait pemeriksaan dan rekomendasi untuk mematuhi aturan dari K3 ini merupakan langkah awal yang paling tepat untuk dilakukan terlebih dahulu gitu ya.
Terus yang ketiga, menghentikan operasional perusahaan. Nah, ini juga merupakan sebuah langkah lanjutan gitu ya. Karena tidak menggunakan APD di tempat yang berisiko itu tentu akan mengancam jiwa ya teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir, mengambil tindakan hukum terhadap perusahaan. Nah, ini juga sudah dimention tadi bahwasanya ini merupakan langkah lanjutan. Sehingga karena jawaban A, C, dan D itu merupakan sebuah langkah lanjutan, dan B tadi memang sudah dimention bahwa pilihan B ini sudah benar, sehingga pilihan jawaban yang paling tepat ada pada pilihan jawaban B gitu ya. Menyusun laporan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Oke, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Oh iya, aku juga mau infoin kalau teman-teman bisa mendapatkan ebook ini dengan menghubungi link yang udah aku cantumin di video ini. Jadi jangan lupa untuk menghubungi WA admin untuk segera melakukan pembayaran supaya teman-teman akan segera juga mendapatkan ebook ini dan mempelajarinya. Oke, jadi di soal yang kedua ini soalnya tentang soal cerita gitu ya. Ini ada 3 baris dan ada 4 pilihan jawaban. Oke, jadi yang menjadi soalnya ialah selama inspeksi di perusahaan, pengawas menemukan bahwa perusahaan tidak memberikan jaminan kesehatan bagi pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tindakan apa yang harus diambil oleh pengawas dalam situasi ini? Oke, jadi ini pertanyaannya hampir sama dengan pertanyaan pertama gitu ya teman-teman. Jadi pertanyaannya tentang sebuah langkah awal. Jadi kita diberikan skenario dan dan kita perlu menelaah atau menganalisis kira-kira seperti apa tindakan yang semestinya kita lakukan gitu ya. Jadi kita perlu mengetahui bahwasanya langkah pertama atau langkah awal yang mestinya dilakukan dalam kondisi seperti ini ialah menyusun laporan pemeriksaan sama seperti sebelumnya gitu ya teman-teman. Jadi kita harus sebagai pengawas itu harus menyusun terlebih dahulu seperti apa hasil dari pemeriksaan yang telah dilakukan serta memberikan teguran tertulis kepada perusahaan tersebut, karena teguran tertulis bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan agar segera memperbaiki pelanggaran yang telah dilakukan. Jadi tindakan lebih tegas seperti denda atau pelaporan ke polisi itu hanya diambil ketika sebuah perusahaan yang telah diberikan teguran tertulis tidak merespon atau melanggar kembali peraturan yang berlaku. Oke, jadi mari kita lanjut untuk memilih kira-kira pilihan jawaban mana yang paling benar. Jadi di bagian A, menghentikan operasional perusahaan ini sama gitu ya dengan yang sebelumnya. Ada kita bahas bahwasanya ini merupakan sebuah tindak lanjut, angka tindak lanjut, sehingga pilihan A kurang tepat teman-teman ya. Terus bagian B, menyusun laporan pemeriksaan dan memberikan teguran tertulis kepada perusahaan. Nah, ini bisa jadi menyampaikan temuan tersebut kepada pihak kepolisian. Ini bukan juga langsung memberikan denda kepada perusahaan. Ini enggak juga gitu ya teman-teman. Karena langkah A, B, C ini A, C dan D ini merupakan merupakan sebuah langkah tindak lanjut ketika perusahaan tidak mengikuti atau melaksanakan teguran yang sudah diberikan, maka langkah A, C atau D diambil sesuai dengan urutannya gitu. Jadi
dari pilihan jawaban yang ada, maka pilihan B merupakan pilihan jawaban yang paling tepat dalam kondisi ini. Jadi ini dia tampilan dari ebook Mars Entertainment. Jadi ebook kami itu berisi tentang kisi-kisi dari Kemenpan RB, kemudian materi-materi sesuai dengan kisi-kisi tersebut, beserta latihan soal yang sudah dilengkapi dengan kunci jawaban. Dan khusus untuk formasi pengawas ketenagakerjaan pertama, kami sudah menyediakan kunci jawaban beserta pembahasannya, kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau kalian ingin memiliki ebook seperti ini, jangan lupa untuk mengunjungi link yang sudah aku cantumin di video ini dan segera melakukan payment supaya teman-teman bisa segera berlatih sebelum melakukan tes. Oke, di soal nomor 3 seperti biasa ini ada sedikit paragraf yang diberikan, kemudian pertanyaannya ialah seperti biasa ya teman-teman, langkah utama dari skenario yang diberikan, dan di sini ada 4 pilihan jawaban. Oke teman-teman semua, mari kita bahas soalnya. Pengawasan ketenagakerjaan menemukan bahwa jam kerja di perusahaan melebihi batas yang diizinkan oleh undang-undang. Apa yang menjadi langkah utama yang harus dilakukan oleh pengawas? Nah, kalau misal kalian ini merupakan penonton setia dari Mars Entertainment, soal-soal seperti ini itu udah sering banget ya kita temukan, dan pertanyaan langkah pertama sudah pasti teman-teman bisa jawab kalau pilihannya seperti ini ya teman-teman. Jadi langkah utama yang mestinya kita lakukan sebagai pengawas ketenagakerjaan ialah membuat laporan hasil pemeriksaan. Jadi jawaban ini itu sama gitu ya dengan soal yang sebelum. Jadi soal yang ada di video sebelum ini skenarionya juga sama, yaitu tentang langkah utama, hanya saja cerita atau kronologinya itu berbeda. Kemudian setelah membuat laporan pemeriksaan, kita sebagai pengawas perlu juga memastikan bahwa perusahaan melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ya teman-teman. Jadi penyidikan atau penyebaran informasi itu bukan merupakan langkah awal, melainkan langkah lebih lanjut jika perbaikan tidak dilakukan. Nah, mari kita mulai menyeleksi pilihan jawabannya. Melakukan penyidik tindak pidana ketenagakerjaan. Nah, ini tadi udah kita bahas ya teman-teman, bahwa ini merupakan langkah tindak lanjut. Kemudian langkah tindak lanjut. Kemudian lanjut lagi, membuat laporan dan mengonfirmasi perbaikan yang diperlukan kepada perusahaan. Nah, ini bisa jadi ya teman-teman, memberikan pelatihan kepada pekerja mengenai hak-hak mereka. Ini bisa menjadi urusan perusahaan saja ya gitu teman-teman. Memberikan informasi kepada media mengenai pelanggaran tersebut. Ini enggak juga ya teman-teman, karena sudah kita bahas sebelumnya bahwasanya langkah yang paling tepat kita lakukan untuk pertama kali saat menemukan perusahaan yang melakukan hal seperti ini ialah membuat laporan dan memastikan bahwa perusahaan melakukan perbaikan. Nah, ketika perbaikan tidak dilakukan, maka kita bisa merekomendasikan kepada pihak yang berwenang untuk melakukan langkah tindak lanjut dari apa yang sudah kita temukan di pemeriksaan, gitu ya teman-teman. Oke, jadi menurut kamu, apa kamu sudah terbiasa dengan soal-soal seperti ini? Tulis di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Oke, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, aku juga mau infoin kalau di Mars Entertainment selain ebook, kami juga menyediakan tryout ya teman-teman. Jadi tryout ini itu kalian bisa lakukan sebanyak 2 kali, bisa dilakukan di mana aja, kapan aja. Yang jelas teman-teman bisa mengaksesnya sebanyak 2 kali gitu ya. Jadi selain mempelajari ebook, teman-teman bisa ikut tryoutnya sekaligus supaya lebih gampang dengan harga yang
selisihnya tidak beda jauh gitu ya, sehingga menurut aku teman-teman wajib banget buat ikutan, karena kapan lagi teman-teman mendapatkan harga yang terjangkau namun kualitasnya sudah bagus. Jadi kalau teman-teman masih ragu, teman-teman bisa chat di admin kami untuk minta testimoni dari teman-teman yang udah memiliki ebook dan mengerjakan tryout yang sudah kami buat. Oke teman-teman, lanjut lagi di soal nomor 4. Oke, di soal nomor 4 pertanyaannya seperti ini. Seorang pengawas ketenagakerjaan mendapat laporan dari pekerja bahwa mereka tidak menerima cuti sesuai dengan peraturan yang ada. Apa yang harus dilakukan pengawas untuk mematuhi laporan tersebut? Nah, di sini ada 4 pilihan jawaban juga ya, teman-teman. Jadi semua latihan soal di ebook Mars Entertainment itu ada 4 pilihan jawaban aja gitu ya, teman-teman. Nah, jadi langkah yang tepat sebagai seorang pengawas ialah melakukan pemeriksaan atau mengonfirmasi terlebih dahulu terhadap kebijakan cuti yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian kebijakan perusahaan dengan peraturan yang berlaku. Jadi langkah lanjutan seperti peringatan tertulis atau penindakan hanya diambil jika perusahaan itu terbukti melanggar peraturan setelah dilakukannya pemeriksaan ya, gitu teman-teman. Jadi perlu dipahami bahwasanya ketika seorang pengawas itu mendapatkan laporan dari pekerja, bukannya kita tidak percaya gitu ya teman-teman, namun sebagai pengawas kita juga harus teliti dan juga adil gitu ya, bahwasanya kita perlu melakukan pemeriksaan untuk mengonfirmasi apakah hal yang dikatakan pekerja ini benar adanya, serta untuk memastikan seperti apa kebijakan cuti yang diterapkan oleh perusahaan tersebut supaya tidak terjadi kesalahpahaman misalnya gitu ya. Jadi untuk pilihan jawabannya yang bagian A, melakukan pemeriksaan terhadap kebijakan cuti perusahaan. Nah, ini bisa jadi ya teman-teman, karena ini baru saja kita bahas. Langsung memberikan peringatan tertulis kepada perusahaan. Nah, ini enggak ya teman-teman, karena di penjelasan sebelumnya kita perlu melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk memastikan hal tersebut. Kemudian yang bagian C, menghentikan operasional perusahaan. Ini juga enggak ya teman-teman. Kemudian D, menyerahkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian. Ini enggak juga. Jadi pilihan B sama C itu merupakan langkah tindak lanjut juga ya teman-teman, yang akan dilakukan ketika perusahaan ini terbukti melakukan hal yang tidak sesuai dengan aturan gitu ya. Oke teman-teman semua, sehingga jawaban yang paling benar ada pada pilihan jawaban A, melakukan pemeriksaan terhadap kebijakan cuti perusahaan. Oke teman-teman semua, segitu aja dulu latihan soal kita hari ini. So buat teman-teman yang pengen banget untuk memiliki segera ebook ini, jangan lupa untuk menghubungi dan mengakses link yang udah aku cantumin di video. Oke teman-teman semua, terima kasih.